Mulut yang senantiasa mengagungkan Allah selalu mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak pernah putus kontak dengan Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dulu kalau ada seseorang diberikan kabar bahwa istrinya melahirkan, yang pertama dia ingin tahu anaknya laki-laki apa perempuan. Idza busyira ahaduhum bil unsa, kalau diberi kabar bahwa anaknya lahir perempuan, apa yang terjadi? Wajahnya menghitam, wa huwa kadhib, dia dalam keadaan marah, geram, bercampur malu. Marah, mengapa tidak anak laki-laki? Malu, mengapa nanti ditanya oleh kawan sahabat anakmu perempuan? Begitulah mereka mempersekutukan Allah, tidak menganggap itu sebagai rezeki nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dulu perempuan tidak ada mendapat harta warisan. Mereka punya mazhab poligami tanpa batas. Jadi kalau ada seorang laki-laki berumur 70 tahun, istrinya banyak sekali sampai 10, 15, yang terakhir itu berumur 17 tahun. Anak pertama dari istri pertama adalah laki-laki. Lalu kemudian meninggal dia, maka anak pertama dari istri pertama yang laki-laki bisa mewarisi istri terakhir yang masih muda. Perempuan bukan hanya tidak diberi warisan, tapi malah diwarisi. Bahkan perempuan diperjualbelikan menjadi budak hamba sahaya. Lalu kemudian datang agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agamamu. Wa raditu lakumul Islam madina. Aku ridhai Islam sebagai agamamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Islam yang diambil dari kata salam, penuh dengan kedamaian, keselamatan. Keselamatan yang diberikan Islam termasuk juga keselamatan bagi perempuan. Maka turunlah ayat membagi harta warisan untuk perempuan. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Wahai para suami laki-laki, kamu dapat setengah harta istri kalau tidak anak-anak. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u. Tapi kalau melahirkan anak maka kamu dapat 1/4. Walahunna rubu'u illam yakul lakum walad. Istri perempuan mendapat 1/4 kalau tidak ada anak. Fa in kana lakum waladun falahunna thumunu. Tapi kalau ada anak maka perempuan istri mendapat 1/8. 1.225 juta diberikan untuk perempuan. Belum lagi yang disebut dalam kompilasi hukum Islam, harta dibagi bersama. Ini apa maknanya? Begitu Islam memuliakan perempuan yang sebelumnya dijadikan sebagai objek, dijadikan sebagai harta, seperti benda yang dibagi-bagi oleh ahli waris, tapi justru perempuan mendapat harta warisan. Sebagai istri dia mendapat harta warisan, sebagai anak perempuan dia mendapat harta warisan. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Mengapa Islam tidak adil? Kata sebagian orang, Islam sangat adil. Laki-laki diberi harta 2 kali bagian perempuan bukan karena Islam diskriminatif, tapi karena memang laki-laki yang menanggung biaya pernikahan, laki-laki yang menanggung biaya istri dan keluarga, memberi nafkah zahir dan batin. Laki-laki punya tanggung jawab besar. Sesungguhnya laki-laki diberi harta warisan bukan karena Islam diskriminatif, tapi karena Islam ingin laki-laki berwibawa dan di pundaknya ada tanggung jawab yang besar. Dulu kalau punya anak laki-laki menjadi kebanggaan, putra mahkota, pelanjut singgasana. Tapi juga punya anak perempuan, kata Nabi, man ala thalatha banatin, siapa yang membesarkan, merawat, memberi makan, menjaga 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan pendidikan yang baik dan layak, wa zawwajahunna, dinikahkan dengan laki-laki yang soleh, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Datang seorang perempuan, ya Rasulullah, bagaimana kalau anak perempuannya cuma 2? Kata Nabi, yang punya anak 2 pun kalau kau jaga dengan baik, kasih makan yang halal, nikahkan dengan orang baik-baik, kau jaga dia sampai kematian tiba, surga juga bagimu. Begitulah Allah Ta'ala memuliakan seorang perempuan. Datang seorang laki-laki, ya Rasulullah, aku ingin ikut jihad mati fisabilillah, karena dengan mati syahid dipersaksikan oleh para malaikat, tidak merasakan sakaratul maut, tidak merasakan azab kubur, tidak merasakan hisab, langsung masuk surga. Alaka min ummin, ibumu masih ada? Kata dia menjawab, na'am, ada ibu saya di rumah. Ilzam rijlaiha fasammal jannah, kau urus tapak kakinya maka kau dapati surga di sana. Menjadi perempuan menjadi kehormatan, kemuliaan, menjadi istri mulia, menjadi anak perempuan mulia, menjadi seorang ibu lebih mulia. Man ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka, thumma man, siapa lagi? Ummuka, thumma man, siapa lagi? Ummuka. Begitulah Allah Ta'ala memuliakan perempuan. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surga, Nabi menoleh ke belakang, dia lihat ternyata yang dipandang Nabi di belakang adalah seorang perempuan. Man anti, siapa kamu? Kenapa derajatmu begitu tinggi? Karena ternyata suaminya meninggal dunia, dia tetap istiqomah menjaga anak-anaknya, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya sumpah serapah, dia ridha menerima ketetapan Allah, dia besarkan anak-anak yatim itu, surga baginya.
menjadi kehormatan bagi perempuan dimuliakan oleh Islam. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.